Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam demi ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin wa jami'a masyayikhina fid din Husain Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasan wa Sayyid Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani wa jami'i masyayikh fil mahid wa ila al-Imam al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad amadana Allah bi madadihim wa fadha alaina min barakatihim وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita Risalatul Mu'awanah sampai di pasal tentang zuhud di dunia. Kita sampai kepada qaul musannif qala al-Habib Abdullah bin Haddad rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Walizahidi sadiqi alamatun. Kemarin kita sampai di pembahasan ini, cuman belum kita selesaikan. Kita ulangi sedikit untuk menyambung pembahasan. Walizahidi sadiqi alamatun. Bagi seorang yang zuhud, yang benar-benar, ya, ada beberapa tanda-tanda. Minha alla yafraha bil mawjud. Nomor satu, dia tidak terlalu kesenangan dengan apa yang ada dari dunia yang dia miliki. Boleh punya rumah besar, rumah indah, tapi enggak kesenangan gitu, biasa gitu maksudnya, biasa. Punya mobil bagus, tapi enggak rasa seneng banget, biasa. Kerja gajinya besar, biasa aja. Kok rasanya seneng lah. Ketika dipecat, stres. Nah, itu tanda orang cinta dunia itu. Tanda orang cinta dunia dipecat, stres. Kenapa hilang dunia? Jadi dia tidak terlalu kesenangan dengan dunia yang ada padanya, yang dia miliki. Kemudian ini tanda orang zuhud betul-betul, artinya tidak cinta kepada dunia. Wala yahzana 'alal mafqudi minad dunya. Yang kedua, yaitu dia tidak sedih terhadap apa-apa saja yang hilang dari dunianya. Punya motor hilang, dicuri orang. Oh. Pusing 7 keliling, demam, langsung demam tuh, beli bodrek langsung tata, demam, pusing kepala, aduh macam mana, susah. Orang kalau zuhud tidak cinta dunia, dia kehilangan itu slow, nggak sedih, biasa, dunia aja kok. Saya pula pas bab zuhud diuji pula saya sama Allah Subhanahu wa taala. Ada barang berharga saya taruh di kocek.
jutaan juga lah nilainya itu. Sampai di rumah mana benda ini tak ada. Astagfirullahaladzim. Ini dia betul-betul. Ini namanya penetapan apa? Mempraktekkan ilmu. Macam mana hati kita? Aduh, berusaha tak. Aduh, hilang pula. Pintu rumah duar. Waduh, ini bahaya. Ini yang mana cari. Ulang. Memang tak ada di sudah. Entahlah di mana. Dunia. Gitu tuh. Kita yang bisa merasakan hati kita ini cinta dunia apa tak tergila dunia apa tidak. Ini kehilangan duit 50.000 aja susahnya luar biasa. Allah Akbar. Ini apa sih nih? Tak usah main juta, baru main puluhan ribu dah susah. Lah jangan gitu, sandal hilang. Sedih satu malam geram tak habis-habis. Aku besok Jumatan tak nak aja aku pakai sandal bagus. Geram ya. Hei kau ni, sandal aja kau cintai ngalah-ngalahkan cinta sama Rasulullah. Belum pernah apa sama Rasul nangis, sama Rasulullah rindu sama Rasul. Tapi duit hilang nangis, dompet hilang nangis. Masya Allah. Lebih mahal mana lagi? Itulah kita kadang-kadang begitu. Itu kita memang harus belajar. Sikit. Jadi tidak usah sedih kalau ada dunianya yang hilang. Kalau masih sedih, aku ini berarti hatiku ini masih perlu dibetulin nih. Masih cinta dunia nih. Yes, wajarnya saja lah, wajarnya. Secara syariat, tapi hakikat, tak apa-apa, selalu aja. Dunia. Wa minha alla yazqaluhu talabud dunya wa tamatu biha amma wa khairun lahu min indi rabbih wa khairun lahu inda rabbih. Yang ketiga, kadang-kadang orang yang betul-betul zuhud, yang betul, yaitu dia tidak disibukkan mencari dunia dan bersenang-senang. Dan sementara dia meninggalkan sesuatu yang lebih bagus baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sibuk cari dunia, pergi pagi pulang petang, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Pengajian tak ada nak ikut. Jamaah ini, pengajian ini tak ikut. Majlis zikir tak ada ikut. Tak ada yang cerita ikut. Taklim tak ada ikut. Pergi ke masjid tak ada. Pokoknya rumah PT, rumah PT, rumah PT, rumah PT, makam rumah PT, kuburan. Dah. Itu aja. Apa lagi? Pekerjaan di dunia gitu ya. Rumah PT, rumah PT, mati, kuburan. 3 ada. Tak ada masjid, taklim, tak ada ini, tak ada itu. Ya apa ini? Orang kok disibukkan oleh dunia saja yang pasti dia tinggalkan. Tanda orang yang cinta dunia itu begitu. Dia sibuk dengan dunia. Ngaji kalau sempat. Pergi ke majlis zikir kalau sempat. Kalau lagi kosong, enak betul. Itu mestinya yang didahulukan. Jadi kita ini berada di satu zaman ibadah tuh kalau sempat. Kalau sempat. Itu tandanya orang cinta dunia. Dia lebih mementingkan pekerjaan dunianya. Dia menomor duakan atau kenomor berapakan sesuatu yang itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada itu. Kadang-kadang orang ini kalau udah suka dihitung dia per jam. Aku kalau pergi sana nanti duit aku segini tak masuk. Aku pergi sana ini tak duitnya ini. Wah gitu terus. Habislah kayak gitu sampai mati nanti. Baca Quran itu nunggu mati. Dah mati baru orang lain suruh baca Quran. Sholat nunggu mati. Taruh paling depan orang lain suruh sholat. Iya gitu. Ke masjid nunggu mati Pak. Kalau dah mati bawa ke masjid, bagus. Kemana kemarin? PT terus, tak biasa-biasa. Apalagi, jangan begitu lah. Masa hidup muka tak pernah nampak pun di masjid di masjid. Kerja sibuk. Astagfirullahaladzim. Itu perlu. Cobalah, jangan punya menantu macam itu Pak.
menantu kau ini jangan sibuk kerja saja. Mana masjid dia, mana ini dia. Asyik balik maghrib, balik. Tak ada yang sifatnya ibadah apa, itu tak ada. Itu terus. Nah, entahlah. Ini tanda-tanda orang yang cinta terhadap dunia. Kalau orang dia zuhud, dia akan lebih mementingkan yang sifatnya akhirat daripada yang sifatnya dunia. Dunia ini dia dilakukan juga, tetapi hanya sebatas untuk menopang akhirat saja. Nopang akhirat, nak muka, nak sahur ada yang dimakan, dia kerjalah. Tapi bukan kerjaan yang didudukan. Nanti akhiratnya nanti kalau sempat. Nah itu. Ini yang namanya zuhud. Dari ini kita bisa mengukur diri kita sendiri. Aku ini berada di mana sekarang? Apakah aku termasuk orang yang cinta dunia, ataukah tengah-tengah, ataukah orang yang zuhud? Nah, kita ini harus naik. Orang sekolah aja tak TK terus. Sekolah TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, ada peringkat untuk derajat duniawi ini, ada peringkat. Tapi kita akhirat kita macam tak ada usaha untuk meningkatkan derajat itu, tak ada usaha. Pokoknya ginilah sampai mati, itu aja. Tak ada usaha. Aku harus ini, aku harus gini, tak ada usaha. Nah, itu. Kita bagaimana kita mencari kedudukan, mencari peningkatan yang sifatnya dunia, luar biasa. Setap, naik biar naik macam mana harus rajin, naik. Kasubag, kabag, ordinas, ini. Pokoknya nanti sebelum mati sudah eselon sekian, dah dapat eselon 1 mati, puas tak? Puas. Dah sampai eselon paling tinggi mati dah, puas kayak gitu hidup. Ya begitu. Itu sifat dunia. Kita ingin meningkat terus. Ya akhirat kita gitulah. Mestinya jangan gini-gini aja. Apa yang perlu diperbaiki kita perbaiki. Apa yang perlu dari sisi hati ini yang hati ibadah zahir juga, ibadah hati kita ini juga diperbaiki. Di mana yang salah, mana yang jelek, buang. Gitu. Ini namanya ada niat untuk meningkatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Masih bab zuhud. Wa alaika. Ini tambah lama tambah berat nih, Pak. Nah, macam-macam. Ini kita seperti ini, Pak. Ini ilmunya para nabi, ilmunya para wali Allah Subhanahu wa taala, ilmunya orang-orang saleh. Orang awam enggak gini. Ya, kita belajar, kita tahu, kita pelajari dan kita berusaha. Qala wa 'alaika bi ikhraji hubbid dinar wa dirham min qalbika hatta yasiru indaka bi manzilatil hajar wal madar. Wajib bagimu untuk mengeluarkan dari dalam hatimu cinta dinar dan dirham. Wajib bagimu untuk mengeluarkan dari dalam hatimu cinta kepada duit. Keluarkan nih dari dalam hati. Hatta yasira indaka bi manzilatil hajar wal madar, sampai engkau nih melihat dinar dan dirham itu seperti batu ataupun kerikil saja. Tengok duit merah-merah segini, batu. Dianggap macam batu tuh, Pak, batu. Itu kan. Tak ada. Kalau para lihat para nabi mana ada kan gitu. Selalu dianggap dunia, dianggap macam batu. Itu kayak gitu. Ada manusia kayak gitu, jangan dipikir tak ada. Kita jangan mengukur orang lain dengan diri kita. Dikira orang semua mesti kayak kita. Enggak. Para aulia, para orang soleh enggak kayak gitu, enggak tergila duit. Nah, jadi wajib bagimu engkau mengeluarkan cinta dinar dan dirham, engkau mengeluarkan cinta duit dari dalam hatimu, sehingga kau ketika kau melihat duit sama seperti kau melihat batu atau kerikil. Kita pergi ke depan sana tengok kerikil batu kan biasa kan? Biasa. Ada orang ambil kerikil segini, nak kerikil apa? Kerikil taruh aja situ kan gitu. Itu ketika orang ngasih duit kita ini, duit
Kayaknya kasihlah orang-orang sana atau saya kasih aku segini ngasih duit, saya gepok berapa gepok kan. Udahlah kasih fakir miskin saja lah. Aku alhamdulillah dia makan dah ini. Itu dia. Dia melihatnya macam batu, macam kerikil aja biasa. Itu kayak gitu apa tak berat? Nih perjuangan. Perjuangan. Rasulullah tengok berapa ribu dinar dapat bagi. Udah dapat semua masih sisa nih. Masuk ke rumah taruh. Di malam nak tidur tak bisa tidur. Kenapa? Masih ada yang belum dibagikan. Duit mas. Hanya terpaksa dicari oleh siapa yang berhak kasihkan. Dah habis balik baru Rasulullah bisa tidur. Itu loh Nabi kita. Tapi kenapa kita dicinta betul dengan duit? Ya Allah. Kenapa? Kadang-kadang seperti ini juga berhubungan dengan mohon maaf ya, dengan tarbiyah, dengan pendidikan, dengan wawasan kayak gitu. Orang kan belajarnya mulai kecil bahasa Inggris terus macam mana dia mau paham seperti ini? Mulai kecil dia belajarnya teknik, tak ada ngaji, tak ada apa, nasihat, kalam Allah, kalam Rasul, kalam sahabat, kalam para aulia. Macam mana dia? Ini termasuk hidayah namanya. Ini namanya termasuk hidayah. Ini termasuk hidayah. Nah, kemudian Allah mengucapkanlah hidayah, ya, taufik masukkan ke dalam. Tambah. Ini termasuk apa? Ikhtiar, ya, ikhtiar untuk mendapatkan hidayah. Macam mana? Ini tidak ada di pelajaran matematika, mana ada nih. Bahasa Inggris tidak ada, fisika, kimia, apalah, tak ada semuanya. Nah, ini. Terus makanya kita ketika belajar seperti ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang bisa berpikir demikian. Nah, itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib bagimu mengeluarkan cinta dirham dan dinar dari dalam hatimu, sehingga dinar dan dirham tadi, duit itu tadi bagimu seolah-olah seperti batu dan kerikil. Wa bi ikhrajihi bil manzilati indan nasi min qalbika hatta yastawi indaka madhuhum wa dhammuhum wa iqbaluhum wa idbaruhum. Satu lagi. Tadi duit, buang jauh-jauh cinta duit dari dalam hati. Yang kedua, yaitu engkau harus mengeluarkan dari dalam hatimu cinta hubur riasah, hubul mansilah, maksudnya cinta kedudukan indah di hadapan manusia. Dikeluarkan nih. Sampai apa? Sampai sama bagimu pujian mereka sama cacian mereka. Sama. Astagfirullahaladzim, semua astagfirullah. Dipuji tak melambung, dihina dia pun dia tidak marah, selalu aja. Ngapa? Aku bukan nak cari kedudukan di hadapan manusia. Kok nak hina aku setengah mati, terserah engkau lah. Aku bukan ingin mencari kedudukan di hadapanmu. Tidak, aku hanya mencari kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kau puji melambung pun manusia muji, memang hebat, muji luar biasa. Itu dia tanya sengembang ini, kau pujianmu itu tidak menunjukkan derajatku. Kalau dia kau puji aku, derajatku tambah tinggi, pujilah, puji. Jadi orang yang betul-betul tidak cinta kedudukan di hadapan manusia, dia ini biasa dihina, kan ada caci kan, jadi sama, tak ada kisah. Ini kan luar biasa. Ini kan dunia. Cinta duit dunia, cinta pangkat dunia, cinta kedudukan itu dunia juga. Ini dikeluarkan dari dalam hati. Makanya orang-orang soleh itu semuanya tawadu. Enggak ada orang soleh kok BG gitu. Tak ada. Kau berarti hubur riasah. Kamu hubul manzilah. Kau cinta kepada kedudukan, punya dipandang orang kayak gitu, sehingga terkena sedikit pangkat tinggi sedikit, gitu. Terasa gitu, itu buang jauh-jauh. Kemudian wa iqbaluhum wa idbaruhum, sampai sama
bagimu ikbaluhum wa idbarum, mereka ramai-ramai datang kepadamu itu tidak membuat kau merasa wow, aku senang betul orang-orang sekarang datang ke aku semua. Ada rasa gitu. Gitu juga gak kesenangan orang tuh datang ngumpul ke sini berbondong-bondong datang ke dia, wah pokoknya dimuliakan diagungkan, hatinya tetap standar. Standar dalam arti apa? Enggak kesenangan gitu loh, biasa. Wa idbaruhum, kebalikannya ketika orang beramai-ramai pergi semua meninggalkan dia, tinggal dia sendiri. Tak ada dia susah-susah ya sana lah, tak apa-apa. Enggak kisah. Karena yang dicari itu kedudukan di hadapan Allah, bukan kedudukan di hadapan manusia. Susah macam ini bukan tak susah. Susah macam ini ketika orang datang ramai, hati kita ni mesti ada bangga, ada senang gitu. Astagfirullahaladzim, Allah. Ketika orang kok ini pergi, ini berambus, ini kemana? Sekarang orang-orang kok tak mau sama aku semua ya. Orang-orang kok menjauh sama aku semua. Sedih hati. Ada perasaan sedih, ada perasaan kayak gitu. Itu berarti kita masih orang yang fokus terhadap kedudukan di hadapan manusia. Terserahlah, engkau nak datang itu urusan engkau nak pergi pun urusan engkau. Urusanku adalah bersama Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak mau, tidak tergila-gila dengan kedudukan di hadapan manusia. Gitu mestinya kita itu. Apa tak susah kayak gini? Ini hati yang luar biasa seperti ini. Apa tidak? Ini memang ilmunya para anbiya, para aulia, para sholih. Begitulah mereka. Makanya mereka tuh orangnya slow, ya. Tak ribet. Masya Allah, hatinya memang kayak bersih. Itu kalau tidak kita latih, mana bisa kita? Tak bisa. Semua orang nak depan. Nak depan terus. Dihina orang, pas kau dicaci, dia balik caci sana. Caci lebih lagi. Ini namanya orang tidak sadar. Debat sama orang tidak sadar, sama-sama tak sadarkan diri. Dah diam, slow. Allah. Dah. Kita buang sifat cinta kedudukan di hadapan manusia. Bukan berarti tidak boleh ada kedudukan. Bukan berarti gitu. Tengok para aulia, orang-orang beribu, berjuta orang datang. Maksudnya dia yang datang banyak tapi hatinya biasa. Maksudnya bukan berarti orang itu tak boleh terkenal. Boleh. Wali itu boleh terkenal. Cuma hati mereka itu, hatinya itu tidaklah istilahnya terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Enggak terpengaruh. Ditinggalin orang, ya selalu juga biasa saja. Itu seperti itu. Itu juga harus dikeluarkan dari dalam hati. Fa inna hubbal jah adarru ala saybi min hubbil mal. Maka karena sesungguhnya cinta kepada pangkat itu lebih berbahaya daripada cinta duit. Orang cinta kedudukan itu lebih berbahaya daripada cinta harta. Orang cinta harta udah jelek loh, tapi lebih jelek dari itu orang cinta kedudukan. Aku harus menang. Aku harus. Nanti tidak jadi mesti gini ya. Mesti gini. Kan dia memang itu yang dicari dia, itu yang dicintai dia. Ini lebih berbahaya daripada cinta harta. Wakilahu madalani ala raghbati fi dunya. Dua-duanya menunjukkan cintanya kepada dunia. Orang gila harta, cinta harta, orang gila pangkat, gila jabatan, dua-duanya ini menunjukkan bahwa mereka ini adalah para pecinta dunia. Dunia dicintai ditinggal. Akhirat kita nak pergi ke sana. Itu mana yang mestinya nak kita cintai? Yang betul lah. Mana coba secara akal saja. Mestinya yang mana yang harus kita cintai? Ya tentu yang akan kita tuju, yang akan kita pergi. Ada orang ini sudah jelas nih. Kita nak berpisah dengan dia. Mohon maaf. Umpamanya kita untuk sekedar pemahaman. Umpamanya ini ada dua orang. Ini ada
Kita nak anu tak enak pula Tapi sekedar untuk pemahaman apa? Pokoknya ada seorang pemuda. Ini ada 2 orang anak gadis. Yang anak gadis ini 1 pekan lagi akan ditinggalkan. Yang di sini nanti dia akan selama-lamanya akan hidup bersamanya nanti di sana, di tempat di sana. Kira-kira ini mana yang akan harus dia cari? Mana yang harus dia dekati? Mana yang harus dia cintai? Tentu kalau itu tak apa aku cintai dia mati-matian, sepekan aja dah aku tinggal. Ini yang nanti akan bakalan terus bersama, ya, akan terus bersama. Tentu yang mana yang kita tuju itu yang mestinya kita harus cintai, bukan mana yang akan kita tinggal. Kemudian wa asluhu bil jahbu ta'zim. Cinta pangkat itu aslinya apa sih? Kenapa orang itu cinta pangkat? Kenapa? Asalnya cinta pangkat itu hubbut ta'zim, suka dimuliakan. Kalau dimuliakan suka, Pak silakan. Gini, siapa tadi? Ada datang lagi orang selung, sakit hati, biasanya Pak silakan Pak, besok. Bisa macam orang ini macam tak dikenal. Selambur, sakit hati rasanya. Ini namanya hubut ta'zim. Orang cinta kepada diagungkan. Ketika dia sudah hubut ta'zim, aku harus jadi orang hebat, supaya orang-orang semuanya menghormati aku. Kan bahasanya kalau dibahasakan kan seperti itu. Nah, jadi orang hubut ta'zim itu pun tak bagus. Suka dimuliakan itu tak bagus. Cinta pangkat itu. Jadi aslinya karena dia senang diagungkan orang, maka dia berjuang macam mana aku harus terus diagungkan oleh orang. Kedudukan harus tinggi. Habislah kalau sudah macam ini. Akhirat akan ditinggalkan. Wal 'azamatu min sifatillah fa huwa munaziatul lirrububiyyah. Kenapa? Karena diagungkan itu, agung itu sifat ketuhanan. Allah itu maha agung. Jadi agung itu adalah sifat ketuhanan. Lah ini manusia kok nak pakai sifat Tuhan? Apa tak kurang ajar? Iya. Diagungkan, agung itu sifatnya Tuhan. Ini ada manusia kok dia nak pakai sifatnya Tuhan apa? Diagungkan. Tuhan diagungkan. Agungkan juga. Kan kurang ajar orang seperti ini. Jadi makanya sifat suka diagungkan itu harus dibuang jauh-jauh. Orang yang zuhud, tidak cinta dunia, dia tidak suka diagungkan. Jadi kita masalah cinta dunia itu bukan hanya urusan duit saja, pangkat, jabatan, semuanya itu juga termasuk dunia. Itu pun harus kita buang jauh-jauh. Jadi ketika ada seorang kok dia cinta keagungan, diagungkan, sedangkan itu adalah sifat-sifatnya Allah, termasuk sifatnya Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka bertentangan, semacam menentang, nyaingi ya sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nak saingan dengan Tuhan kau ya, diagungkan itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma hubbul mal fa inna ma asluhu hubbut tamattu'i bisyahawat wa dzalika min sifatil bahaim. Sedangkan cinta harta itu asalnya adalah cinta senang-senang. Cinta senang-senang. Nah, enak-enakan, senang-senang, bersyahwat. Cinta. Kenapa punya duit? Bisa beli ini, bikin ini, senang. Hati senang kalau banyak uang. Hati senang kalau banyak. Makanya orang berusaha mati-matian, aku harus punya duit banyak. Aku harus kerja rajin biar jadi orang kaya. Maksudnya apa? Kenapa kok dia cinta? Karena dia suka senang-senang di dunia ini. Senang-senang. Jadi berbeda dengan tadi hubul jah. Hubul jah itu sifatnya dia memang dia suka untuk diagungkan. Kalau ini hanya itu, sedangkan keagungan itu adalah sifatnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk hubul mal, cinta harta ini adalah hubul syahwat.
suka bersenang-senang, ngikut-ngikut nurutin syahwat, ini adalah sifatul bahaim, sifatnya hewan. Hewan apa? Cuma nafsu aja hewan tuh. Nafsu aja hewan tuh. Tak ada imannya, tak ada apa. Jadi hubbul mal ini, orang yang gila harta, ini adalah mereka menuruti hawa nafsunya untuk senang-senang. Itu sementara hawa nafsu atau syahwat itu adalah sifatnya bahaim, sifatnya hewan, berbeda. Dua-duanya ini tidak bagus. Maka dikatakan tadi sifat hubbul jah, cinta pangkat, cinta kedudukan itu lebih berbahaya karena itu dia bermain dengan sifat Tuhan, bermain dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Cinta harta, kesenangan itu juga jelek, sama juga itu sifat duniawi, cuma dia ini mengikuti sifatnya hewan. Itu. Yang tadi nantang Tuhan tuh. Yang ini hidup sama hewan. Baik, sama-sama. Jelek dua-duanya lah. Tapi memang yang lebih berbahaya nak saingan sama Tuhan, saingan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala alaihi salatu wassalam anillahi ta'ala al-'azamatu izari wa kibriya uridai faman naza'ani wahidan minhuma qadaftuhu finnar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Allah Subhanahu wa taala ini berfirman di dalam hadis qudsi. Firman Allah atau hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, al-'azamatu izari. Keagungan itu adalah, mohon maaf, sarungku, kain sarungku. Ini kiasan. Wal kibriya uridai, kibriya ini perkasa, hebat. Itu adalah selendangku. Faman naza'ani wahidan minhuma, siapa yang menyaingi aku salah satu di antara keduanya, qadzabtu finnar, maka aku campakkan dia ke dalam neraka. Kok orang semua punya sifat suka diagungkan, berarti dia menantang, menyaingi sifat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dia kibriya, kok mau punya sifat rasa hebat, masya Allah, merasa begitu, ini juga menantang dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sombong, kibriya, sombong. Engkau ini nantang Tuhan namanya. Kata Allah, siapa saja yang menantang aku, melawan aku dengan salah satu di antara kedua sifat ini, maka aku akan lemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Orang yang sombong, congkak akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tidak bisa tidak, merasa agung, merasa dicampakkan ke neraka jahanam. Makanya di dalam disebutkan la yadkhulul jannata man kana fil qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hati ada kecil sekali sifat kibir, sombong. Karena itu sifat-sifat Tuhan. Tuhan yang Maha Perkasa yang bisa kayak gitu. Ini manusia pula enggak pakai. Wa qala alaihi salatu wassalam ma dzambani madibani jai'ani ursila fi zaribati ghanam bi afsadalaha min hubbi syarafi wal mali fi dinir rajulil muslim. Tidaklah, kata Rasulullah SAW, tidaklah dua serigala yang lapar, yang dilepas di kandangnya kambing, di kandang kambing. Dia ada kandang kambing banyak. Ini perumpamaan Rasulullah. Tidaklah dua serigala yang lapar dilepaskan di kandang kambing itu lebih bisa merusak daripada cinta kemuliaan, cinta keagungan, cinta harta di dalam agamanya seorang muslim. Ada kambing satu kandang, serigala lapar, lempar ke sana. Apa tak habis dimakan kambing? Tapi serigala 2 ekor, paling habiskan kambing berapa, Pak? Kambing 40, serigala 2 ekor, habis berapa kira-kira? Habis 2 dah, satu makan satu itu dah hebat. Mungkin tak habis, jadi paling seekor berdua saja. Cuman satu kambing aja hilang. Tapi ketika sifat sombong, sifat nak dipuja, nak dibesarkan, nak diagungkan, terus
cinta harta. Ini ketika dia dilemparkan, masuklah di dalam agamanya seorang muslim, maka dia akan jauh bisa lebih merusak daripada 2 ekor serigala tadi yang dilepaskan di kandang kambing. Jauh. Seperti itu. Itu perumpamaan. Jadi ya. Sifat itu kan rata-rata sifat manusiawi. Ya. Jadi kira-kira bagaimana betul ya? Kita udah belajar nih ya, kita udah nyimak kan itu kan dah istilahnya kan kita udah wajib menjaga hati kita tuh ya. Terus tiba-tiba namanya manusiawi tadi tuh kan hati kita tuh kadang terpleset tuh ya. Kadang kan ada yang kita tunjukkan, ada yang tidak kita tunjukkan. Jadi kira-kira bagaimana menjaga hati kita tuh ya agar kembali lagi ke rel jalan itu gitu ya. Nah, kita memang harus namanya terpleset harus cepat balik. Tentu kita harus tidak usah lari daripada tempat-tempat yang di situ berkah, tempat-tempat yang di situ sifatnya kegiatan-kegiatan akhirat, kumpul dengan orang-orang soleh, hadir di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, majlis-majlis Al-Quran. Itu dengan demikian kan nanti kita akan terjaga. Banyak terlewat, ingat lagi, balik lagi. Tapi sudah dengar ceramah sekali, langsung kita kemana-mana, habislah, tak ada cerita lagi. Nah, memang harus dijaga terus istiqomah, zikirnya ditambahin, semuanya ditambahin istiqomah. Ya kayak gini nih, kalau tak dijaga mesti lupa nanti kayak gini. Karena kawan kita itu yang bisa merubah kita sendiri. Jadi lingkungan itu sangat bisa merubah kita. Kumpul dengan orang-orang pengajian sadar, kumpul dengan orang-orang yang tak sholat tak ini berubah, hilang semuanya. Lingkungan harus dijaga, ya. Juga ibadah juga harus ditambah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa alaika bidinari tanaquli taqalludi minad dunya wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.